Pada kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi gagasan kepada Anda tentang salah satu tahap dari alur penyusunan dan penetapan RPJM Desa berdasarkan Permen Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tahap yang ingin saya cermati di sini adalah penyelarasan arah kebijakan desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten kota. Saya sudah mencoba mencermati beberapa pasal dan ayat, baik itu dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut dengan peraturan turunannya. Hasil pembelajaran saya ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Saya ingin mengajak kita semua awali dengan melihat pasal 10 dari Permen Desa tersebut. Disebutkan bahwa RPJM Desa memuat salah satunya adalah arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Kemudian, mari kita melihat pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Pada pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa penyelarasan yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2 tadi itu dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah. Kemudian, hasil penyelarasan lewat kegiatan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Pada bagian lampiran dari Permen Desa Nomor 17 Tahun 2019 terdapat satu tabel yang disebut dengan daftar kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. Tabel ini terdiri atas asal program atau kegiatan, nama program atau kegiatan, perakiraan pagu dana, kemudian perakiraan pelaksana. Pada bagian berikutnya nanti kita akan mencoba menemukan nama program, kegiatan, perakiraan pagu dana, dan perakiraan pelaksana dari program pembangunan kabupaten atau kota. Saya ingin mengajak kita mulai dulu dengan memahami arti kata penyelarasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa penyelarasan itu sebuah kata benda yang artinya proses, cara, perbuatan menyelaraskan atau penyesuaian. Sementara menyelaraskan itu adalah kata kerja, membuat supaya selaras, sesuai, serasi, senada, atau seirama. Menyetalakan atau menyesuaikan. Baik, kita lihat dulu ke pasal 79 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Pasal 79 ayat 6 menyebutkan program pemerintah dan atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan atau didelegasikan pelaksananya kepada desa. Jadi sekiranya ada program dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten yang bersifat atau berskala lokal desa, maka itu dikoordinasikan dan atau didelegasikan pelaksananya kepada desa.
Lanjut, kita melihat kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 116 ayat 5, rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Di sini ditekankan bahwa rancangan RPJM Desa itu memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Pasal 117 ayat 1 dikatakan bahwa RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten Kota. Di sini sudah lebih spesifik lagi, yaitu mengacu pada RPJM Kabupaten Kota. Jadi kita garis bawahi mengenai RPJM Kabupaten Kota ini. Pasal 117 ayat 3 menyebutkan RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten kota. Jadi ada dua hal, satu kondisi objektif desa dan kedua adalah prioritas pembangunan kabupaten kota. Itu perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPJM Desa. Nah, saya ingin tunjukkan di sini sebuah tabel yang berasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada bagian penyajian dokumen Renstra. Yang dimaksud dokumen Renstra di sini adalah rencana strategis dari sebuah perangkat daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Pada halaman yang dimulai nomor 392, kita akan menemukan bahwa pada sebuah dokumen Renstra atau rencana strategis perangkat daerah, pada bab 6 itu kita temukan namanya rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada tabel ini, apa yang bisa kita temukan? Pertama adalah program dan kegiatan. Mengapa program dan kegiatan? Ini nantinya kita perlukan untuk memasukkan ke dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa, di mana kita perlu mendapatkan informasi mengenai nama program dan kegiatan. Jadi, di kolom 5 pada tabel ini, kita sudah bisa menemukan program dan kegiatan yang bisa kita pindahkan ke dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Kemudian, informasi tentang nilai rupiah dari perakiraan pembiayaan. Jadi, untuk informasi perakiraan biaya dari daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa, itu kita bisa dapatkan di kolom yang menyangkut tahun. Di sini ada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan setiap kolom tahun ini ada informasi mengenai biayanya. Kemudian, ada lokasi. Lokasi ini kita perlukan untuk menemukan informasi kemana program dan kegiatan ini akan ditujukan dalam sebuah kabupaten. Mengapa saya mengajak Anda untuk melihat kepada dokumen Renstra dari perangkat daerah? Karena tadi sudah disebutkan mengacu kepada RPJM Desa disusun mengacu kepada RPJM Kabupaten atau Kota. Sehingga dokumen Renstra ini merupakan adalah pengejawantahan dari RPJM Kabupaten atau Kota. Jadi kita bisa menemukan, kita bisa melengkapi informasi daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa dengan melihat tabel ini dari sebuah dokumen rencana strategis perangkat daerah. Kemudian, bahwa ada penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan arah kebijakan baik itu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Pada dokumen Renstra, kita akan menemukan arah kebijakan itu pada bab 5, yaitu tentang strategi dan arah kebijakan. Jadi,
Di sini kita bisa menemukan di bab 5 strategi dan arah kebijakan tersebut. Tentunya ini arah kebijakan dari dokumen Renstra perangkat daerah yang tentunya merupakan pengejawantahan dari RPJM Kabupaten Kota. Jadi seperti ini yang bisa saya ceritakan kepada Anda. Gagasan yang ingin saya sampaikan dari hasil upaya saya coba memahami tentang penyelarasan ini. Lalu saya coba membagikannya kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.